Shalom adik-adik, apa kabar semua? Bagaimana? Belajar di rumahnya, seru atau enggak? Kakak Din berharap sih adik-adik semua sehat dan belajar di rumahnya seru bersama mama. Mau bareng papa? Nih, Kakak Din mau kasih info. Untuk minggu ini dan beberapa minggu ke depan, kita belum bisa dulu berkumpul di gereja untuk sekolah minggu. Karena di luar sana tuh ada yang namanya wabah COVID-19. Ya, 19. Atau bisa disebut juga virus corona. Jadi, adik-adik semua boleh tinggal di rumah dulu ya. Jangan pergi kemana-mana kalau tidak penting. Nah, kita mau beribadah sama Tuhan berhubung hari ini hari Minggu. Kita beribadahnya online aja ya, melalui YouTube, yaitu YouTube channel kita di Sekolah Minggu HKT Hybrid. Sebelum kita lanjut, yuk adik-adik di subscribe, like, dan komen. Adik-adik, berhubung hari ini hari Minggu, yuk kita semua sama-sama beribadah sama Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan karena hari dari kemarin bangun pagi dan sampai saat ini kita masih sehat, masih kuat, masih senang-senang bisa berkumpul sama keluarga semua. Jadi yuk kita syukuri berkat Tuhan di hari ini dengan beribadah kepada Tuhan. Dan kita mau mulai dipimpin oleh Kakak Dinda. Silakan Kakak Dinda. Terima kasih Kakak Dia. Nah, adik-adik di sini Kakak Dinda mau ngasih tahu nih, walaupun kita nggak berada dalam satu ruangan yang sama, kita nggak ibadah bareng, kita nggak dengerin firman Tuhan barengan dalam satu ruangan yang sama, tapi di sini kita masih harus tetap bersyukur. Kenapa sih Kak kita harus bersyukur? Nih, pertama kita masih dikasih nafas kehidupan, kita masih diberi kesehatan, kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan Yesus buat ngumpul sama keluarga kita. Nah, di sini Kakak Dinda mau ngajak kalian buat mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Yuk, kita mau angkat satu pujian, kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Semuanya ikutin Kakak Dinda ya. Kalau bisa, semuanya ikutin gerakan Kakak Dinda. Tuhan Yesus. Sekarang kita mau doa pembuka. Kita akan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Kakak Cynthia. Silakan Kakak Cynthia. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum itu, kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, karena pada hari ini kami masih bisa diberikan kesehatan sampai pada saat ini, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah kami juga agar kami bisa fokus untuk melihat ibadah kami walaupun hanya dengan melihat di YouTube, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami yang jauh dari kata sempurna. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, gimana adik-adik? Udah mulai capek belum? Oke, simpen dulu energinya ya. Saat ini kita mau dengerin firman Tuhan. Jadi untuk adik-adik, kita siapkan tubuh, roh, dan jiwa kita. Kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Yuk, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek.
Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh terangi jiwaku. Paling kecil berbuah lebih besar, berbuah lebih besar, berbuah lebih besar lagi, berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh terangi jiwaku. Yang kecil dulu, berbuah lebih besar, berbuah lebih besar, berbuah. Oke, lanjut Bang Rey. Ya, makasih Abang Gilbert buat lagunya. Sekarang Abang Ray mau ajak kalian dengerin firman Tuhan. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan kemurahan-Mu. Sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati kami, berkati hati kami. Semoga kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dalam nama-Mu kami serahkan semuanya. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita baca Alkitab, Abang Ray mau nanya dulu nih sama kalian. Kira-kira kalau kalian punya teman yang dituduh mencuri sama teman kalian, padahal kalian tahu nih kalau teman kalian itu nggak salah, padahal kalian tahu teman kalian itu nggak mencuri, kira-kira kalian bakal bela atau kalian pura-pura nggak tahu? Nah, jawabannya boleh kalian jawab di rumah. Tapi Abang Ray mau ngasih tahu nih, ada orang di Alkitab kalau dia tahu orang lain nggak salah, tapi dia nggak mau bela orang lain itu karena dia takut sama orang banyak. Takut dimusuhin, takut dimarahin, dan lain-lain. Kira-kira siapa ya orangnya? Yuk kita cari jawabannya di Alkitab, di Lukas 23 ayat 13 sampai 25. Oke, yuk kita baca Alkitabnya. Tadi Abang Ray bilang di Lukas 23 ayat 13 sampai 25 ya. Oke, Abang Ray udah ketemu nih. Adik-adik boleh baca juga sekalian di rumah, ikutin Abang Ray. Yuk, kita baca Lukas 23 ayat 13 sampai 25. Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seseorang bagi mereka pada hari raya itu." Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi, Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tapi mereka berteriak membalas, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia," kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Lalu ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka, tetapi diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Demikianlah firman Tuhan. Yuk Abang Ray bakal jelasin apa sih ini maksudnya. Jadi kita udah baca Alkitab tadi kan, dan kita udah tahu siapa orang yang tadi Abang Ray sebutin. Ya, namanya Pilatus. Siapa sih Pilatus ini? Nah, Pilatus ini adalah seorang pemimpin. Jadi tugasnya dia selain memimpin, dia juga berhak untuk nentuin orang lain itu salah atau enggak. Nah, kalau orang lain itu salah, Pilatus berhak untuk menghukum dia. Jadi, daripada kita panjang lebar, yuk kita sekarang lihat komik Alkitabnya. Jadi,
Ini nih yang namanya Pilatus. Yang pakai baju ungu itu tuh. Pilatus di sini lagi ngumpulin imam dan orang banyak. Tahu nggak kenapa? Karena Tuhan Yesus udah ditangkap. Banyak yang gak suka sama Tuhan Yesus karena selalu berkata apa yang benar. Jadi orang-orang mau menghukum dia. Tapi Pilatus bilang kalau Tuhan Yesus itu gak salah. Jadi Pilatus mau bebasin Tuhan Yesus. Tapi orang-orang malah marah. Di ayat 18 mereka bilang sambil marah ya, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Nah, adik-adik sekalian, tahu nggak Barabas itu siapa? Nah, ini dia nih si Barabas. Dia itu ya, bukan orang baik. Wah, dia ini jahat deh pokoknya. Dia juga pernah membunuh seseorang. Padahal kita tahu ya, di hukum Taurat ke-6 ada perintah jangan membunuh. Jadi, menurut kalian, Barabas ini orang baik bukan sih? Dibanding dengan Tuhan Yesus, kalian mau pilih yang mana? Barabas atau Tuhan Yesus? Oke, kita lanjut ya. Untuk kedua kalinya, Pilatus bilang kalau Tuhan Yesus itu nggak salah sama sekali. Pilatus juga ingin melepaskan Tuhan Yesus. Tapi orang-orang banyak tadi malah menolak dan makin marah-marah sambil bilang, "Salibkan dia, salibkan dia." Habis Pilatus dengar orang-orang marah tadi, Pilatus bilang lagi untuk ketiga kalinya, kalau Tuhan Yesus nggak salah sama sekali, dan Pilatus masih mau ngelepasin Tuhan Yesus. Tapi orang-orang tadi malah jadi makin marah dan maksa kalau Tuhan Yesus harus tetap disalib. Lihat tuh mukanya, marah-marah semua. Habis itu, karena orang-orang yang marah makin banyak, Pilatus jadi takut. Nah, akhirnya Pilatus menghukum Tuhan Yesus. Walaupun Pilatus tahu kalau Tuhan Yesus tuh nggak salah sama sekali. Tapi karena dia takut, dia jadi ikutin kemauan orang-orang tadi yang marah-marah tadi tuh. Iya, tadi kita udah baca Alkitab, kita udah lihat komik juga. Di komik itu ada gambar Tuhan Yesus, ada gambar Pilatus, ada gambar Barabas, dan banyak orang. Terus, sekarang Abang Ray mau nanya nih, Pilatus itu benar atau salah? Udah pasti dong, adik-adik tahu jawabannya. Ya, Pilatus itu udah pasti salah. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan Yesus benar. Dia tahu Tuhan Yesus nggak salah. Tapi, dia takut untuk menyatakan Tuhan Yesus itu benar. Dia takut untuk membela Tuhan Yesus yang benar. Kenapa? Karena dia takut dimusuhin banyak orang. Makanya daripada dia dimusuhin banyak orang, mending dia bela yang salah. Nah, makanya tema kita hari ini adalah Aku Pembela Kebenaran. Jadi kita mau belajar untuk gak kayak Pilatus. Kita harus berani untuk menyatakan kebenaran, walaupun kita bakal dimusuhin banyak orang, kita dimarahin banyak orang, walaupun banyak juga yang gak suka sama kita. Tapi kita harus tetap memberitakan kebenaran. Nah, makanya pertanyaan Abang Ray tadi udah bisa jawab ya. Kalau misalnya kita lihat teman kita dituduh mencuri sama teman kita yang lain, terus kita tahu teman kita yang dituduh mencuri itu sebenarnya nggak mencuri. Nah, kita harus berani bilang kalau dia nggak mencuri sama sekali. Terus kalau ada teman kalian yang mencontek, kalian juga harus berani untuk menyatakan kalau dia itu salah. Contohnya, bisa aja lapor ibu guru, bisa aja bilang ke dia, bisa aja kita juga tegur ke dia, kamu itu salah, jangan mencontek. Di hukum Taurat ke-8 sendiri, Tuhan Yesus bilang, jangan mencuri. Nah, mencontek itu termasuk tindakan mencuri. Entah mencuri jawaban orang lain, entah juga mencuri jawaban dari buku. Itu semua salah. Jadi kita mau belajar untuk membela kebenaran, gak kayak Pilatus. Nah, makanya hari ini kita harus berani untuk menyatakan kebenaran walaupun kita dimusuhin banyak orang, walaupun banyak yang gak suka sama kita. Oke? Yuk kita sekarang tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar untuk memberitakan kebenaran Tuhan di sekeliling kami. Ajar kami untuk tidak takut untuk menyatakan kebenaran dan membela kebenaran. Karena itu adalah ajaran Tuhan. Kami mau untuk menyatakan kebenaran Tuhan dimanapun kami berada. Berkati kami Tuhan, dan nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, itu aja dari Abang Ray. Selanjutnya Abang Ray akan serahin ke Kakak Tika. Dah. Gimana tadi ceritanya Bang Ray? Seru gak? Seru dong, seru pastinya. Seru kan
sama kayak di ruang sekolah minggu, Bang Ray itu kalau cerita itu pasti antusias banget. Bener gak Kak Tika? Nah, tadi kan Bang Ray udah selesai cerita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari Minggu, Kakak Tika mau ngajak kalian bernyanyi lagu Bila Iya Katakan Iya. Kalian tahu kan lagunya? Pasti tahu dong, pasti hafal dong. Oke, kalau hafal Kakak Tika mau kalian nyanyinya harus yang kenceng banget sama kayak sekolah minggu. Setuju? Setuju. Oke. Bang Noval, musik Bang Noval. Bila iya katakan iya, bila tidak katakan tidak, bila salah meminta maaf, bila diberi terima kasih, harus selalu berkata jujur, tidak boleh berkata bohong, karena itu yang diajarkan oleh Tuhan. Bila iya katakan iya, bila tidak katakan tidak, bila salah meminta maaf, bila diberi terima kasih, harus selalu berkata jujur, tidak boleh berkata bohong, karena itu yang diajarkan oleh Tuhan. Oke, kalian mau pimpin kita dalam doa. Oke? Kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya. Kak Lenta akan memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh sekolah minggu. Walaupun kami tidak bisa berkumpul di gereja, tapi kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan lewat ibadah online hari ini. Tuhan, terima kasih kami boleh bernyanyi, kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa, biarlah kami seluruhnya anak-anak Tuhan boleh menjadi pembela kebenaran. Kami boleh menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang selalu mengasihi dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota Jakarta, untuk Indonesia, untuk seluruh dunia yang saat ini sedang merasakan ketakutan karena wabah virus corona. Tuhan, berkatilah kami, keluarga kami, mama papa kami, teman-teman kami, agar kami boleh sehat-sehat. Tuhan, berkati kami seluruhnya. Berkati juga para dokter yang merawat orang-orang yang sakit di rumah sakit. Berkati mereka yang sedang merasakan kesakitan karena positif terkena wabah corona. Kuatkan mereka Tuhan. Berkati juga para orang-orang pintar, peneliti-peneliti yang mencari vaksin sebagai obat dari virus ini. Biarlah Engkau memberkati semuanya ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk kakak kami terkasih, kakak Nova Hutasoid yang mengalami kecelakaan beberapa hari yang lalu. Kami berdoa Tuhan, berkatilah kakak kami, kakak Nova, supaya segera pulih, boleh beraktivitas seperti biasanya, dan juga boleh mengajar kami di sekolah minggu. Tuhan, kami berdoa juga untuk seluruh jemaat HKI Tanjung Priuk. Walaupun kami tidak bisa beribadah di gereja, biarlah seluruh keluarga-keluarga juga boleh berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu yang senantiasa rindu berjumpa dengan Tuhan dan mau terus belajar dari firman Tuhan.
Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, pertolongan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita berpisah, Kak Lenta akan menyampaikan beberapa pengumuman. Dengarkan baik-baik ya. Yang pertama adalah ibadah sekolah minggu kita untuk 2 minggu ke depan akan juga kita laksanakan seperti sekarang, yaitu ibadah online, yaitu tanggal 29 Maret dan juga tanggal 5 April. Ingat gak tanggal berapa? Ya, hari Minggu tanggal 29 Maret dan juga hari Minggu tanggal 5 April kita beribadah online. Jadi silahkan kunjungi YouTube-nya, ditonton ya. Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok. So, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Keren. Pengumuman yang kedua adalah jangan lupa tetap doakan kakak Nufa selalu supaya kakak kita ini boleh segera sembuh, boleh segera beraktivitas seperti biasa, dan boleh kembali mengajar sekolah minggu. Pengumuman yang ketiga, yang terakhir adalah selalu hidup sehat, bersih. Ingat kan minggu lalu sudah diajarin bagaimana cara mencuci tangan dengan sabun sampai benar-benar bersih oleh kakak Dinda. So, di rumah rajin-rajin cuci tangan ya, atau pakai sanitizer. Kalau sakit, demam, istirahat dulu di rumah sampai sembuh. Kalau bersin-bersin, kalau batuk, gimana caranya? Pakai masker. Atau kalau lagi batuk, ditutup nih begini ya, supaya virusnya nggak terbang kemana-mana, nggak nularin orang-orang lain juga. Dan jangan kemana-mana dulu ya, stay at home, tinggal di rumah dulu bersama mama papa, menikmati waktu-waktu di rumah, belajar di rumah, beribadah juga di rumah. Jangan jalan-jalan dulu keluar-keluar ya. Dan adik-adik yang kekasih, akhirnya kita akan berpisah dari channel ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Dadah, selamat hari Minggu. Dadah, Tuhan berkati.